Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. Seri video tutorial ini akan dibagi menjadi 4 bagian, dan ini merupakan bagian keduanya. Jadi jangan lupa untuk tonton secara berurutan ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan strategi dalam menelusuri informasi. Ada 3 tipe informasi yang sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu buku, jurnal, dan artikel. Kira-kira di mana ya informasi tersebut bisa didapat? Apakah kamu tahu? Undip telah melanggan 10 jurnal yang bisa kamu pakai untuk mencari informasi yang kamu butuhkan. Jurnal itu terdiri dari Science Springer Link, Emerald Insight, ProQuest, Nature, EBSCOhost, Clinical Key, JSTOR, Cambridge Core, dan AACE. Dari 10 jurnal tadi, kamu bisa mencari artikel, jurnal, dan e-book yang bisa kamu gunakan untuk menunjang tugas kuliah kamu. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengakses database jurnal menggunakan akun SSO Undip kamu. Yuk langsung aja ke tutorial pertama. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan alat telusur sumber informasi yang akan digunakan. Sebagai contoh, kali ini kita akan memanfaatkan SSO untuk mengakses e-jurnal yang dilanggan Undip sebagai sumber informasi yang akan digunakan. Ada banyak e-jurnal yang disediakan, misalnya Science Direct dan Scopus. Science Direct merupakan situs web yang menyediakan akses berlangganan ke pangkalan data penelitian ilmiah dan medis. Sedangkan Scopus adalah basis data sitasi atau jurnal ilmiah yang dimiliki oleh Elsevier. Scopus memiliki 4 fokus terhadap 4 bidang penelitian ilmiah, yaitu ilmu hayati, ilmu sosial, ilmu fisik, dan ilmu kesehatan. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada penggunaan Science Direct. Selanjutnya, kamu bisa langsung melakukan login SSO Undip di browser pilihan kalian. Kemudian akan muncul berbagai macam portal jurnal internasional yang dilanggan oleh Undip. Lalu klik pada portal jurnal Science Direct untuk memulai penelusuran informasi. Namun sebelum melakukan penelusuran informasi, saya akan memberitahu tentang istilah information retrieval. Information retrieval sering disebut sebagai temu kembali informasi, adalah ilmu yang mempelajari metode untuk menemukan kembali informasi dari berbagai sumber atau resources yang relevan. Dilakukan dengan melakukan indeks atau indexing, panggilan atau searching, pemanggilan data kembali atau recalling. Salah satu contoh information retrieval adalah searching melalui search engine. Dilakukan dengan cara memasukkan keyword untuk pencarian informasi yang diinginkan pada search engine, kemudian memilih informasi yang mengandung relevansi atau keterkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Ada 2 tipe penelusuran informasi, yaitu browsing dan searching. Browsing yaitu saat kita belum mengetahui istilah yang mewakili kebutuhan informasi yang diinginkan. Maka yang kita lakukan adalah langsung mencari tanpa punya istilah khusus atau spesifik. Sedangkan searching biasanya memanfaatkan search box dan sudah mempunyai istilah tertentu atau query untuk mencari informasi yang dicari. Kemudian menghasilkan temuan pencarian informasi dan muncullah satu informasi yang menurut user paling sesuai dengan kebutuhan informasinya. Di dalam searching, ada yang namanya basic search dan advanced search. Jika kita menggunakan basic search, maka recall-nya akan tinggi, namun efisiensi waktunya tidak. Sedangkan jika kita menggunakan advanced search, artinya kita menekan recall, maka recall-nya akan lebih rendah atau kita mempersempit query-nya. Yuk langsung masuk ke tutorial mengakses database jurnal. Setiap kolom pencarian mempunyai cara yang berbeda untuk mengoptimalkan search box yang disediakan. Misalnya, kamu bisa menggunakan boolean operators yaitu and, or, dan not
dan exact phrase seperti menggunakan tanda petik untuk sebuah frasa, tanda minus untuk mengganti kata not atau bukan, dan tanda plus untuk menambahkan spesifikasi informasi yang dibutuhkan. Nah, kali ini kita akan menggunakan pencarian menggunakan boolean operator and dan keyword junk food and obesity. Setelah kamu melakukan pencarian dengan menggunakan keyword, maka akan muncul banyak jurnal dan artikel hasil penelusuran. Langkah selanjutnya adalah refine result. Dengan melakukan filter refine by, maka recall yang dihasilkan akan menyempit, yang artinya hasil artikel yang kita butuhkan sudah semakin spesifik dan bisa ditemukan lebih cepat. Fitur yang dipilih adalah article types, yaitu research article, dan subject areas, yaitu medicine and dentistry. Berikutnya adalah seleksi informasi. Dari hasil penelusuran yang sudah spesifik tersebut, teman-teman bisa melakukan relevansi dengan kebutuhan informasi dan actionable result dengan melihat judul, abstrak, dan isi artikel. Artikel yang dipilih harus sesuai dan memenuhi dari topik yang dibahas. Bagaimana? Mudah atau sulit nih? Semangat terus berlatih ya! Langkah terakhir dari keseluruhan tutorial ini adalah organisasi informasi atau organize result. Sekedar info aja nih, langkah ini berguna agar file yang disimpan lebih rapih dan mempermudah temu balik informasinya. Pada tahap ini, kamu akan melakukan proses pengolahan informasi. Mengenai caranya, kamu dapat merename file yang telah di-download tadi, kemudian membuat folder sesuai dengan klasifikasinya. Dengan itu, kamu dapat melakukan proses temu balik informasi secara lebih cepat. Sekian penjelasan tentang cara lokasi dan strategi penelusuran informasi dari saya. Perlu diingat bahwa ini merupakan tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu menonton video selanjutnya ya, yang berisi tentang evaluasi informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!